Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imada Trisyana Putri. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama. Di sini saya akan membahas mengenai HAM dan apakah ada keterkaitan antara HAM dengan pandemi COVID-19 yang sedang mewabah pada tahun ini. Di sini kita harus tahu dulu ya, apa itu pengertian dari HAM. Jadi HAM itu singkatan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu hak yang melekat pada diri manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Jadi di sini kita tahu ya, bahwa HAM itu sudah ada pada manusia sejak manusia itu lahir di dunia. Dan hak ini merupakan pemberian dari Tuhan. Jadi ketika kita lahir di dunia, kita itu sudah otomatis memiliki HAM. Dan HAM ini berlaku seumur hidup sampai kita meninggal. Dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Di sini tidak dapat diganggu gugat itu seperti tidak dapat dirampas, dicabut, atau bahkan diwariskan ketika kita meninggal. Jadi setiap orang itu sudah punya HAM mereka masing-masing. Lalu ada berapa sih macam-macam HAM? Apakah HAM cuma memiliki pengertian? Jadi HAM itu ada 6 macam. Yang pertama, hak asasi pribadi. Jadi hak asasi pribadi itu hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya seperti kebebasan untuk dapat bergerak, berpergian, serta berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan dalam mengeluarkan atau menyatakan suatu pendapat. Jadi ketika kita ingin mengeluarkan suatu pendapat ataupun opini, itu kita miliki hak untuk mengeluarkannya tanpa harus ditekan ataupun dikekang oleh orang lain, tapi dengan syarat tetap mempertimbangkan aturan-aturan tertentu agar tidak menyinggung atau salah dalam menyampaikan opini atau pendapat kita tersebut. Jadi kita memang bebas untuk mengeluarkan pendapat kita, tapi di dalam kebebasan itu pun tetap ada peraturan ataupun etika bagaimana mengeluarkan pendapat dengan benar. Jadi setiap orang itu sudah memiliki HAM mereka masing-masing. Karena setiap orang itu pasti memiliki HAM. Karena HAM itu sejatinya melekat secara kodrati pada manusia. Di sini kalian sudah tahu kan apa itu hak? Hak itu seperti suatu kepemilikan. Jadi hak itu dapat kita artikan sebagai sesuatu yang mutlak telah menjadi milik kita. Jadi antara hak dan kewajiban itu berbeda ya. Hak itu sudah mutlak dan pasti menjadi milik kita. Tapi kalau kewajiban itu kita mengerjakan sesuatu itu dengan rasa penuh tanggung jawab, itu kewajiban. Dan di sini kita harus garis bawahi ya, bahwa hak dan kewajiban itu berbeda makna. Lalu yang kedua ada hak asasi politik. Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Berhubungan dengan perpolitikan ya. Contohnya itu seperti hak guna mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum serta pemerintahan. Perlakuan yang sama. Jadi perlakuan yang sama itu seperti di hukum. Hukum itu tidak memandang kamu anak siapa, kamu anak presiden, kamu anak sultan, atau kamu bagaimana, itu hukum tidak memandang. Karena semua warga negara Indonesia itu dipandang sama rata oleh hukum. Jadi hukum juga tidak berat sebelah atau mementingkan satu golongan saja. Jadi hukum itu sama rata, menyamaratakan semua golongan. Lalu ada hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum. Jadi seluruh warga negara itu mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga ada hak asasi hukum. Hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Jadi sudah saya jelaskan seperti tadi, bahwa kita semua, entah anak orang kaya, entah anak orang miskin, ataupun anak sultan sekaligus, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.
Jadi hukum dan pemerintahan itu menyamaratakan negara Indonesia dengan status yang berbeda-beda. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil. Jadi siapapun yang berpendidikan itu bisa menjadi atau memiliki hak untuk menjadi seorang PNS. Lalu yang keempat ada hak asasi ekonomi. Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Jadi hak ini hak kita dalam menentukan perekonomian ataupun seluruh aktivitas perekonomian kita. Seperti contohnya hak kebebasan dalam melakukan berbagai kegiatan jual beli, hak kebebasan dalam mengadakan perjanjian kontrak. Lalu kelima ada hak asasi peradilan, hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Jadi kita semua disamaratakan oleh hukum. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa hukum tidak memandang status sosial kita. Jadi hukum itu menyamaratakan kita semua. Dari beberapa status maupun golongan kita dipandang sama oleh hukum dan pemerintahan. Yang keenam ada hak asasi sosial budaya, hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti hak untuk mengembangkan hobi dan hak untuk berkreasi. Lalu, apakah ada keterkaitan antara HAM dengan pandemi COVID-19 yang sedang mewabah pada hari ini? Tentunya ada. Seperti yang kita tahu bahwa semenjak virus corona ini, pemerintah membuat beberapa kebijakan-kebijakan seperti memakai masker, memaksimalkan penggunaan hand sanitizer, sampai melakukan program physical distancing atau bahkan PSBB. Di sini kita sama-sama tahu ya bahwa tidak seluruh masyarakat Indonesia itu menerima kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pasti ada yang pro menerima dan pasti ada yang kontra. Salah satu contohnya adalah penggunaan masker. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan agar warga Indonesia itu memakai masker untuk mencegah terjangkitnya virus corona. Dan di sini tidak semua orang itu mau memakai masker, walaupun dengan alasan untuk kebaikan bersama-sama. Mungkin beberapa dari kita ada yang beranggapan bahwa dengan memakai masker itu akan mengurangi gaya berpakaian kita, atau bahkan akan menghapus make up kita, atau bahkan dapat membuat kita sulit untuk bernafas. Dan mereka berpikir bahwa anggapan mereka yang seperti itu merupakan hak mereka untuk memakai ataupun tidak. Jadi ketika mereka tidak memakai masker dan ada beberapa orang yang mengingatkan untuk memakai masker, maka orang-orang seperti ini mungkin akan beranggapan bahwa orang yang mengingatkan mereka itu telah melanggar HAM mereka, telah melakukan pelanggaran HAM dengan memaksa mereka untuk memakai masker. Padahal di sini kita sama-sama tahu ya bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan itu bukan semata-mata atau secara cuma-cuma mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang seperti ini, tetapi demi kebaikan kita bersama, kita semua. Jadi diharapkan seluruh warga masyarakat Indonesia itu memakai masker agar terhindar dari virus corona yang sedang mewabah ini. Jadi dengan ini kita jadi tahu ya betapa pentingnya kita untuk belajar tentang HAM. Jadi tidak semua yang kita anggap benar itu benar, dan ketika orang lain menegur kita, orang itu melakukan pelanggaran HAM. Jadi inilah suatu hikmah betapa pentingnya kita untuk mempelajari tentang HAM. Jadi bila dikaitkan dengan fenomena penggunaan masker yang dirasa melanggar hak mereka untuk tidak memakai, itu salah. Itu menurut saya salah, karena kita sebagai warga negara pun harus mengikuti peraturan dari pemerintah. Dan Rasulullah pun pernah bersabda bahwa dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian walaupun dia seorang budak Habsyi.
Jadi di video ini kita bisa mengambil hikmah ya, bahwa kita sebagai manusia itu juga harus berilmu, memiliki ilmu dalam hal apapun, karena agar kita itu tidak salah dalam mengartikan sesuatu seperti masalah HAM yang sudah saya jelaskan tadi. Cukup sekian video saya pada hari ini. Apabila ada kurang lebih kata saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian jangan lupa